Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D. Ini masih pagi guys di Jerman. Jadi selamat pagi, masih jam 4 pagi tuh. Mbok D lagi menikmatin kopi susu atau susu kopi karena banyak susunya guys. Panas. Ini Mbok D ngomongnya pelan-pelan karena masih pagi. Pak Lek masih tidur guys. Jadi begini guys, Mbak De sebelum mulai ini harus menikmati kopi. Kopi itu membuat Mbak De jadi semangat gitu loh. Dulu Mbak De waktu di Indonesia guys nggak suka kopi. Ya. Selama tinggal di Jerman, pelan-pelan tuh Mbak De menyukai kopi. Tapi harus kopi susu guys, karena kopi hitam Mbak De tidak suka. Dan apalagi yang nggak pakai gula, Mbak De nggak mungkin suka gitu. Di Jerman ini sekarang musim panas guys, dingin sekali. Panas kok dingin, panas sekali. Nah jadi biasanya Mbak De kalau ngevlog pagi pakai baju panjang kan. Sekarang pakai baju kayak gini tipis. Ini aja panas guys. Ya. Tapi kan ya harus kelamben guys, masuk utuh. Nah jadi yang Mbak De mau ceritakan sebenarnya begini guys. Lihat jam dulu, masih ada waktu, masih 15 menit guys. Nah Mbak De itu seperti yang vlog-vlog yang lalu yang Mbak De itu rajin kerja. Itu buat Mbak De salah satu tugas utama gitu. Panas. Jadi Mbak De itu dari kecil udah kerja guys ya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang Mbak De masih menyukai pekerjaannya gitu. Kan beberapa video Mbak De sudah bikin. Mbak De itu dari umur 9 tahun sudah kerja guys ya. Sampai sekarang Mbak De masih kerja, walaupun kerjanya beda guys. Tapi boleh dibilang saat ini kerjanya Mbak De itu enak guys. Maksudnya gak kayak dulu kerja hampir 24 jam kerja terus gitu kan. Nah saat ini tuh Mbak De kerja pakai sistem ya. Jadi kerja Senin sampai Jumat, setiap hari paling maksimal itu 9 jam ya. 9 jam setengah itu maksimal lah guys ya. Terus Mbak De pulang ke rumah, ada suami gitu kan. Kalau dulu kan Mbak De masih kecil kerja di rumahnya orang, ya hampir 24 jam Mbak De ada di situ gitu ya. Nah, saat ini Mbak De kerja boleh dibilang naik pangkat ya guys. Walaupun mungkin buat orang-orang yang di luar sana, alah di Jerman masih babu. Beda guys ya. Di sini walaupun Mbak De masih babu, tapi Mbak De itu punya hak gitu loh ya. Kayak Mbak De pergi pun pakai mobil sendiri, babu tapi pakai mobil gitu kan guys. Terus di sini walaupun babu tapi hak asasinya tuh sama ya dengan orang-orang lain juga, karena di sini Mbak De bayar pajak dan lain-lain gitu ya, bayar asuransi, pokoknya tidak ada perbedaan gitu kan. Nah, jadi disitulah yang Mbak De mau bilang Mbak De naik pangkat gitu guys ya. Panas tapi enak guys, seger gitu. Biar panas, minum panas.
Justru katanya kalau panas itu harus minum yang anget-anget supaya tidak panas. Aku nggak ngerti guys, tapi kalau aku simak waktu aku di Dubai guys ya, beberapa orang gitu Mbak De sempat wawancarai gitu ya, orang asli orang Dubai gitu ya, maksudnya asli dari negara sana, bukan imigran dan bukan pendatang gitu ya. Mereka bilang justru di padang gurun itu mereka minumnya teh panas guys, sambil menjaga onta. Dan memang di sana kan ini kayak pertaniannya tuh onta gitu kan. Nah mereka tuh bikin teh panas gitu guys. Terus Mbak Dia tuh tanya, kalau panas begini kan seharusnya minumnya air dingin yang es gitu kan. Salah guys, menurut mereka ya. Mereka sudah terbiasa seperti itu. Justru mereka minum panas-panas itu membuat tidak haus lagi, dan untuk di badan mereka tuh lebih sehat gitu loh. Karena minum dingin itu sebenarnya hanya untuk seger-seger saja. Tapi kalau untuk kesehatan kurang begitu sehat, itu menurut ilmu kedokteran. Dan untuk mereka namanya suku apa ya, lupa, suku Baduy atau gimana gitu. Itu bukan hanya di Dubai aja, dari beberapa negara yang panas itu mereka minumnya panas-panas guys. Ternyata seperti itu. Apakah benar? Mbak Dia juga kurang begitu tahu, karena Mbak Dia sendiri netral-netral aja. Mbak Dia minum panas, kopi susu, karena Mbak Dia mau seger. Mbak Dia itu nyetir 1 jam guys, jadi perlu semangat gitu loh ya. Bisa bayangin guys, Mbak Dia itu bangun jam 3, nanti Mbak Dia pulang ke rumah jam 3 sore gitu kan. Nah jadi Mbak Dia perlu kopi panas pagi-pagi kayak gitu guys. Jadi apakah itu benar? Mbak Dia kurang tahu. Oke guys, ini sekarang ceritanya jadi melenceng ke sana. Jadi Mbak Dia mengenai kerja ini guys ya. Mbak Dia bersyukur sekali guys, kerja di sini Mbak Dia naik pangkat, Mbak Dia dikasih tugas yang sangat luar biasa gitu guys ya. Jadi liatin jam. Luar biasa, dikasih tugas yang Mbak Dia sih seneng gitu. Oke lah, bangunnya nih sekarang memang agak berat gitu ya. Tapi kalau Mbak Dia udah minum kopi, duduk di mobil, nggak berasa sih guys. Ya capek sih capek, tapi tetap Mbak Dia semangat tuh ada. Karena Mbak Dia tuh mencintai pekerjaannya gitu loh. Nah, bedanya tuh guys, Mbak Dia dikasih tugas untuk, walaupun kecil kan, memimpin 3 orang gitu kan. Nah, jadi Mbak Dia tuh kesana hanya seperti ya, kalau bahasa Jawanya kayak mandor gitu guys ya. Kadang-kadang Mbak Dia memang Mbak Dia itu nggak terbiasa, tapi Mbak Dia harus biasa. Ada yang orang tidak ngambil serius gitu ya kalau Mbak Dia suruh, katanya nanti dulu ya, mereka belum bisa lihat kenyataan gitu. Tapi inilah kenyataan guys ya. Jadi walaupun pangkatnya kecil, tapi buat Mbak Dia itu luar biasa gitu. Mbak Dia dikasih tugas yang, kepercayaan yang luar biasa dari seorang bos. Lalu bosnya bilang, kamu harus belajar bisa gitu ya. Mbak Dia belajar guys, karena Mbak Dia itu nggak biasa merintah-merintah orang, apalagi menguasai orang gitu.
nggak bisa karena Mbok De nggak mau gitu kan. Walaupun dari bos bilang di sini saya bayar kamu untuk mengerjakan hal ini secara badan memang nggak capek guys, tapi secara pikiran capek gitu kan, karena Mbok De harus banyak tanggung jawab yang Mbok De harus pegang gitu kan. Seruput lagi guys, tuh seger. Nah, jadi di sini Mbok De harus menunjukkan wibawa, ya. Karena Mbok De itu nggak biasa, jadi harus belajar guys ya. Mbok De ingat kata-kata orang gitu ya. Kamu boleh menjadi pemimpin, tapi jadilah pemimpin yang baik gitu. Nah, jadi Mbok De itu belajar jadi pemimpin yang baik gitu guys. Tapi karena Mbok De nggak biasa, kadang-kadang tuh ada yang nggak serius guys. Kalau Mbok disuruh tuh nggak serius, mereka ya selengean gitu ya. Mbok De sih ketawa aja gitu ya. Sedangkan jam menunjukkan jam sekian harus selesai gitu. Terus Mbok De nanya, udah selesai kah dikerjakan? Belum gitu ya. Terus di sini Mbok De belajar gitu cara ngomong, cara bicara gitu, agar tidak melukai siapapun gitu ya. Mbok De belajar guys, perkataan itu salah satu apa ya, kayak senjata. Jadi kita tuh kalau bisa jangan melukai orang, siapapun orang itu, apapun kesalahannya, sekalipun kita punya pangkat gitu ya. Kata-kata kita itu ada bercandaan dan gurau guys. Tapi ada kata-kata yang maksudnya kita tidak gurau, tapi kita hanya melontarkan kata-kata yang tidak baik. Nah itu Mbok De itu menghindari hal-hal itu guys. Karena perkataan yang tidak baik itu biasanya menjadi bumerang gitu kan. Nah jadi pada intinya Mbok De belajar cara memimpin, pimpinan yang baik. Bukan pimpinan yang rosokan gitu. Karena Mbok De selain memimpin 3 orang ini, Mbok De juga harus ada beberapa cabang yang Mbok De juga harus ikut mengontrol ya guys ya. Jadi Mbok De harus order barang untuk mereka, dan itu harus bisa terorganisasi. Nah yang Mbok De di sini mau bersyukur guys, dari seorang Mbok De yang dulu tukang pel gitu ya, tukang umbah-umbah, tukang cuci baju di sumur yang kakinya rangen gitu guys. Mbok De dikasih kesempatan di sini, pekerjaan yang berbeda dan gaji pun berbeda, cara bekerja pun berbeda. Jadi Mbok De itu nggak biasa duduk. Kalau duduk tuh malah pegel semua gitu guys. Tapi Mbok De ada hikmah-hikmah yang Mbok De pelajari. Mbok De di sini belajar tidak merasa tidak enak gitu loh. Jadi kan kalau duduk Mbok De jadi gini guys, biasanya tuh tenaga, pikiran gitu kan. Nah, saat ini Mbok De tuh kebanyakan duduk karena Mbok De harus jadi pesanan itu online guys ya. Itu semua kan Mbok De harus urus kan. Sedangkan online itu Mbok De harus pesen barang dan ambil barang. Jadi Mbok De bisa pesen juga barang, Mbok De pun ambil pesanan online juga gitu ya. Jadi itu semua perlu pemikiran. Nah maka dari itu Mbok De kan jadi duduk gitu guys ya. Terus mereka lihat lari sana lari sini bekerja gitu. Mbok De ada rasa hati itu gimana gitu ya. Kalau bisa Mbok De mau kerjain sendiri. Tapi
Ya itu tadi guys, bosku bilang kamu di sini harus belajar menjadi pimpinan yang baik dan kerjakan pekerjaanmu karena kamu di sini tak bayar gitu ya. Makanya guys, Mbok De itu belajar konsentrasi. Mbok De belajar konsentrasi dan Mbok De pun dibayar lebih daripada yang dulu per jam guys di sini. Jadi apa? Karena Mbok De dikasih tugas ini per jamnya itu ditambahin, nggak perlu sebutin guys. Yang penting Mbok De ditambahin gitu ya. Walaupun nggak banyak, tapi tetap Mbok De bersyukur. Karena kalau Mbok De urus dari mulanya siapa Mbok De itu sangat besar sekali guys. Jadi prosesnya itu memang benar-benar luar biasa ya, proses kehidupan daripada Mbok De. Kalau kita lihat dari prosesnya itu nggak bisa gitu diprotes saat ini gitu kan. Jadi semenjak ini Mbok De dikasih kenaikan gaji ya per jam ya guys ya. Terus Mbok De dapat bonus khusus gitu ya. Nah di sini tuh memang nggak banyak guys, tapi kalau dikumpulin tuh jadi banyak. Walaupun kan seringkali Mbok De dibilang apa pencari receh gitu ya. Ya iya guys, karena kalau pencari uang besar itu angel. Jadi Mbok De cuma mencari receh, tapi Mbok De kumpulkan guys, nggak apa-apa. Ada satu yayasan yang menanti, walaupun recehan Mbok De yang Mbok De cari, suatu tempat yang memerlukan Mbok De berikan gitu loh. Walaupun di sini Mbok De jerih payah bangun jam 3 pagi, tapi Mbok De bersyukur guys, Mbok De bisa membantu yang membutuhkan seperti itu. Nah, jadi selain itu Mbok De pun merasa bahagia karena ternyata Mbok De pun masih berguna sebagai manusia selayaknya gitu ya. Jadi kalau disimak dari semula siapa Mbok De itu layak disyukuri hal-hal seperti ini guys. Karena seorang Mbok De kelas 2 SD yang tidak mengerti apa-apa ya, bisa menguasai bahasa Jerman, bisa bekerja menjadi pemimpin. Ini tidak semua orang bisa guys. Dan naik Mercy ini mau nggak mau kenyataan guys ya. Jadi seorang Mbok De yang dulu sendal jepit aja tidak mampu beli gitu ya, saat ini Mbok De telah bukan telah sih, Mbok De diberkati hidupnya sampai Mbok De punya mobil sendiri, hasil keringat sendiri. Bukannya Mbok De itu gini guys, udah dinikahi kok masih kerja. Memang suamiku bertanggung jawab atas kehidupan Mbok De ya, dikasih tempat tinggal, dibeliin ya walaupun gubuk kecil tapi dikasih tempat tinggal gitu guys ya. Dan suamiku bertanggung jawab semuanya guys. Maka dari itu Mbok De bisa menyumbang sana sini. Karena apa? Hasilnya Mbok De itu hanya untuk diri Mbok De dan membantu itu tadi beberapa yayasan ya. Walaupun mungkin yayasan tersebut tidak tahu bagaimana jungkir baliknya Mbok De di sini, tidak perlu tahu ya. Yang penting Mbok De bisa bantu, itu aja sih pada poinnya ya. Nah jadi kalau lihat proses yang Mbok De alami, siapa Mbok De yang sebenarnya? Mantan janda dari Blora, bocah cilik yang harus nguli umur 9 tahun guys. Saat ini di Jerman dinikahin berondong bule. Jangan dilihat hanya garis besarnya aja guys. Jadi semuanya ada ceritanya. Proses-proses yang Mbok De alami itu tidak gampang. Tetapi proses ini Mbok De jalani. Walaupun kadang Mbok De ya bersungut-sungut guys. Bukan menjalani dengan ikhlas. Kadang Mbok De pun gak ikhlas gitu ya. Tapi Mbok De masih manusia biasa guys. Itu wajar
ya. Jadi nggak mungkin Mbok De itu bilang wah senang terus, enggak guys. Kadang-kadang Mbok De merasa capek juga gitu dulu ya, menjalani proses itu. Tapi Mbok De tetap berjalan sesuai perjalanan hidup Mbok De gitu ya. Nah makanya Mbok De jalani dengan tekun ya. Jadi tekun dan kesabaran. Saat ini ternyata kehidupan Mbok De diubah gitu ya. Mbok De disayang sama suami ya. Walaupun Mbok De bangun jam 3 pagi harus kerja. Itu bukan kemauan suami, tetapi kemauan Mbok De sendiri. Karena Mbok De itu sebelum menikah sama suami, Mbok De juga udah kerja. Ya kan tadi Mbok De udah bilang, kerja dari 9 tahun. Dan di Jerman pun Mbok De dari 1995 Mbok De udah kerja guys. Sampai sekarang. Ya. Dan hasilnya tuh untuk menolong orang-orang yang memerlukan guys. Ya dulu untuk keluarga, semuanya keluarga ya, bapak ibu. Tapi karena bapak ibu sudah tidak ada, ya keluarga-keluarga masih ada guys. Tapi kan mereka juga udah bisa berdiri sendiri, udah bisa kerja sendiri. Bantuan sih perlu terus guys. Tapi Mbok De di sini membantu yang sangat membutuhkan gitu. Jadi bukan Mbok De nggak mau bantu lagi keluarga, mau guys. Muka-muka memang kalau banyak rezeki pasti Mbok De keluarga itu ya nomor 1 gitu ya. Jadi saat ini Mbok De bersyukur walaupun babu di Jerman tapi punya pangkat gitu guys. Mbok De bangga guys kalau pergi kerja tuh naik mobil walaupun perjalanan 1 jam. Tapi Mbok De nikmatin aja gitu. Terus itu tadi tugas-tugas yang baru ini Mbok De sangat bahagia sekali. Mbok De tetap berusaha akan menjadi pemimpin yang baik ya, bukan pemimpin yang jahat. Walaupun bos maunya begini-begini, tapi Mbok De berusaha untuk netral. Karena Mbok De pun masih manusia biasa, masih punya perasaan gitu guys ya. Jadi Mbok De ukur sendiri, untuk orang lain itu untuk diriku sendiri, begitu. Itu cara Mbok De kerja guys ya. Walaupun kadang-kadang Mbok De itu tahu Mbok De nggak ditanggapin serius gitu, tapi nyantai aja karena di sini kenyataannya yang menjadi pemimpin itu siapa gitu kan. Jadi Mbok De di sini justru belajar lebih lagi untuk ke depannya. Mbok De nikmatin aja guys proses hidup ini. Jadi Mbok De tidak pernah bersungut-sungut. Saat ini Mbok De dinaikin pangkat, dinaikin gaji. Masya Allah itu Mbok De luar biasa guys. Buat Mbok De itu walaupun orang bilang alah segitu aja kok disyukurin, ya iya guys. Buat Mbok De ini luar biasa. Kelas 2 SD bisa menjadi pemimpin di Jerman itu cari 1001 nggak ada gitu guys ya. Lalu kalau orang lihat pun wow naiknya Mercy gitu ya, punya Mercy, itu salah satu juga sorotan ya. Dan itu semuanya Mbok De hidup ini sangat luar biasa. Mbok De bisa mencapai sejauh itu gitu loh, hanya kelas 2 SD bisa jadi pemimpin di Jerman itu. Cari guys ya, bahasa Jerman dikuasai, tidak semua orang bisa guys, dan ini Mbok De jamin gitu loh. Jadi Mbok De itu bersyukur sangat luar biasa. Oke guys, ceritanya sampai di sini dulu.
kelas 2 SD bisa menjadi pemimpin di Jerman. Itu carilah di mana itu pasti sulit guys, 1001 ya. Tapi di sini inilah Mbok D Sandra Jamin B yang mungkin ada yang bilang tidak sesuai dengan kenyataan dan pokoknya negatif thinking gitu ya. Nggak apa-apa guys. Setiap orang itu punya pendapat masing-masing. Tapi inilah yang Mbok D bisa alami. Bukan Mbok D sombong guys. Mbok D mau bersyukur betapa proses kehidupan Mbok D itu sangat berat sekali. Dan saat ini Mbok D hanya bisa menikmati. Yang orang lihatnya saat ini aja prosesnya. Alah sombong. Cuma di kantin aja kok sombong. Lah ingat kelas 2 SD guys. Ya, Mbok D dikasih kepercayaan menjadi pemimpin. Itu tidak gampang. Ya, tapi Mbok D bisa gitu loh. Oke guys, sekali lagi ini bukan karena kesombongan Mbok D, tetapi ucapan syukur. Terima kasih guys yang sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat jawab-jawabnya Mbok D pagi ini. Dunia itu roda itu berputar guys. Yang saat ini mungkin masih di bawah. Ingat, ketekunan, kesabaran itu akan membawa keberhasilan. Selama kita masih hidup, semuanya itu mungkin. Jadi jangan menyerah dan jangan cepat putus asa. Karena dulu Mbok D itu selalu berharap terus gitu guys. Apa mungkin gitu. Mungkin guys. Kalau kita mau dan bantu kita berdoa gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan itu pasti akan tercapai. Kalau kita sungguh-sungguh dengan kesabaran. Oke guys, jangan lupa bahagia guys. Tetap semangat. Positive thinking itu penting. Yang negatif dibuang saja. Sehat-sehat selalu guys. I love you. Bye-bye.